Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ummatal Islam, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dusta atau berbohong merupakan sifat yang tercela. Maka oleh karena itu, hindari diri kita dari sifat berdusta. Hindari diri kita dari sifat suka berbohong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi, fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir, wa innal birra yahdi ila al-jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujur yahdi ila an-nar, wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Hendaklah wajib atas kalian berlaku jujur, karena jujur itu akan menggiring, membawa seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan atau kebajikan akan membawa seseorang kepada syurga. Dan seseorang yang senantiasa jujur dan senantiasa berlaku jujur dalam kehidupannya, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah atas kalian berdusta, karena dusta itu akan membawa seseorang kepada keburukan, kepada sesuatu yang buruk, dan keburukan itu akan membawa seseorang kepada neraka. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan berbohong dan terus mengamalkan perbuatan-perbuatan dusta itu, maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang dusta. Maka oleh karena itu, hindarilah diri kita dari sifat yang tercela ini, karena sifat dusta, sifat berbohong adalah lebih zalim daripada kezaliman-kezaliman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 18, "Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Dan siapakah orang yang paling zalim untuk melawan atau memusuhi Allah daripada kebohongan? Maka berdusta, berbohong merupakan kezaliman yang sangat zalim, yang melawan dan menentang Allah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, maka kita hindari lisan kita, kita jaga lisan kita, kita hindari dari sifat-sifat kedustaan, kita hindari dari sifat-sifat kebohongan. Dan ingat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya dusta atau berbohong itu adalah ciri daripada amalan orang-orang munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul munafiqi thalathun." Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda, ciri-ciri orang munafik adalah pertama, apabila ia berbicara ia selalu dusta. Apabila ia berjanji ia selalu mengingkari janjinya. Dan apabila ia dipercaya, diberikan amanah, ia selalu berkhianat. Maka ketahuilah bahwasanya dusta atau berbohong merupakan amalan, ciri orang-orang yang munafik. Maka maukah kita menjadi orang-orang munafik? Wal-iyadu billah. Maka oleh karena itu, mari kita bertutur kata yang jujur. Mari kita hindari diri kita daripada perbuatan tercela ini, yaitu perbuatan dusta dan perbuatan bohong. Umatul Islam, ketahuilah bahwasanya ada beberapa tempat yang diperbolehkan kita di dalam agama untuk berdusta atau untuk berbohong, akan tetapi ketika kondisinya darurat. 3 hal tersebut, yang pertama al-harbu, kemudian islahu bainar rajulain, dan yang ketiga adalah hadithul rajuli mar'atahu wa hadithul mar'ati zaujuha. Ada 3 tempat yang mana diberikan dispensasi, diberikan keringanan untuk diperbolehkan seseorang untuk berbohong. Pertama, tatkala ketika peperangan. Di dalam peperangan maka diperbolehkan kita untuk berbohong. Di dalam peperangan, ketika bertemu dengan musuh, maka diperbolehkan untuk berbohong. Atau ketika kita menuju ke medan perang, kemudian bertemu dengan utusan, delegasi dari musuh, ketika ia bertanya umpamanya, hendak kemana engkau? Ketika kita ingin ke kanan, maka boleh kita mengatakan kita ingin ke kiri. Tujuan kita ingin ke timur, maka boleh kita bilang kita ingin ke barat. Maka dalam peperangan diperbolehkan berbohong. Yang kedua, islahu bainar rajulain, memperbaiki, mengislah 2 orang yang sedang bertikai.
maka dua orang yang sedang berkelahi, yang sedang bertikai, maka boleh kita berbohong kepada kedua ini untuk mengislah mereka, untuk menyatukan dan untuk memperbaiki keduanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, diperbolehkan berbohong yaitu suami ketika berbicara kepada istrinya atau istri ketika berbicara kepada suaminya. Namun tidak semua mutlak, di dalam momen-momen tertentu saja, seperti tatkala istri memasakkan untuk suami, maka suami boleh berbohong, boleh mengatakan masakanmu sangat enak, sangat lezat, meskipun masakan biasa-biasa saja. Atau sang suami memberikan hadiah kepada istrinya, maka sang istri mengatakan, alhamdulillah wahai suamiku, hadiah ini sangat bagus, baju ini, pakaian ini sangat bagus, sungguh aku sangat senang kepada pakaian ini, meskipun kadang-kadang ia tidak senang dengan pakaian tersebut. Maka oleh karena itu, selain daripada tiga ini, maka hindarilah diri kita daripada kedustaan dan kebohongan, karena itu merupakan kezaliman, sifat-sifat yang tercela dan dosa yang sangat dicela di dalam agama Islam. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang manusia itu tergantung bagaimana ia menjaga lisannya. Maka jangan sampai kita berdusta kepada seseorang. Jangan sampai kita sakiti sesama muslim dengan cara berbohong dan berdusta kepadanya. Karena al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang bijak yaitu seorang muslim yang mana selamat muslim yang lain daripada tutur kata dan tangannya. Artinya dia tidak pernah menyakiti saudaranya dengan mulutnya, dengan lisannya yang berdusta, dan juga tidak pernah menyakiti saudaranya dengan perbuatannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang jujur, yang siddiq, sehingga betul-betul kita dicatat di sisi Allah termasuk hamba-hamba yang jujur. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.